warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok keempat selaku pemateri mengenai hak asasi manusia akan memaparkan materi kami. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya, yaitu baik, itulah tadi nama-nama dari kelompok saya, kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Ramadhani. Saya pemateri pertama dari kelompok 4. Kelompok kami akan membahas mengenai hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Baik, saya akan masuk pada materi pertama, yaitu sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut sejarahnya berasal dari Eropa Barat, yaitu tepatnya dari Inggris. Tonggak pertama sejarah kemenangan hak asasi manusia yaitu pada tahun 1215 dengan lahirnya Magna Carta. Di dalam Magna Carta ini adalah adanya kebebasan atau kemenangan dari para bangsawan Inggris terhadap kekuasaan Raja Inggris, yaitu raja tidak boleh bertindak sewenang-wenang lagi. Selain itu juga menyatakan bahwa dalam menentukan peraturan yang membahas mengenai hubungan atau peraturan antara kerajaan Inggris dan juga bangsawan, bangsawan ini harus ikut serta dalam pembuatannya dan juga harus mendapatkan persetujuan dari para bangsawan. Ini merupakan sebagai tonggak awal adanya kebebasan di dalam pemerintahan. Selanjutnya juga terjadi revolusi Amerika pada tahun 1776 dan revolusi Prancis pada tahun 1789. Kedua revolusi pada abad 18 ini memberikan pengaruh yang sangat besar mengenai hak asasi manusia di dunia. Revolusi Amerika pada tahun 1776 membahas mengenai adanya hak keinginan kebebasan dari para masyarakat Amerika untuk hidup bebas dari kekuasaan Raja Inggris. Selain itu, revolusi Prancis pada tahun 1789 menegaskan bahwa adanya keinginan dari mereka untuk hidup bebas dari kekangan Raja Prancis yang sewenang-wenang pada saat itu, di mana pada saat itu Prancis dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Louis ke-16 yang menggunakan atau menganut raja monarki absolut mutlak. Pada saat itu hak asasi manusia disebut sebagai droit de l'homme, yang kemudian apabila dalam bahasa Indonesia disebut sebagai hak rechten, yang kemudian apabila di Indonesia kan berarti hak-hak kemanusiaan. Periode perkembangan hak asasi manusia di Indonesia sendiri mengalami pasang surut mulai dari tahun 1908 sampai saat ini. Hak asasi manusia bukan hanya membahas mengenai hak-hak atas individual saja, tetapi juga mengenai kewajiban-kewajiban asasi yang menyertainya. Adapun periode perkembangan hak asasi manusia ada 5. Yang pertama yaitu periode tahun 1908 sampai dengan tahun 1950. Yang kedua periode tahun 1950 sampai dengan 1959. Yang ketiga periode tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Yang keempat periode tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Dan yang terakhir yaitu periode tahun 1998 sampai saat ini. Baik, pertama yaitu periode tahun 1908 sampai dengan tahun 1905.
pada saat ini hak asasi manusia mulai ditumbuhkan di dalam masyarakat yang dibentuk pertama kali dengan adanya organisasi masyarakat yang bernama Budi Utomo. Pada tahun ini mulai timbul kesadaran oleh warga Indonesia akan pentingnya sebuah kebebasan. Maka dari itu Budi Utomo ini menyebarluaskan mengenai hak asasi manusia dalam tulisan yang disebarkan melalui majalah-majalah. Selain itu juga berusaha untuk mengupayakan mengenai kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan juga sudah mulai dibicarakan. Kemudian juga pada saat ini Indonesia, tepatnya Dr. Andes Muhammad Hatta mengeluarkan pikirannya mengenai pentingnya demokrasi asli Indonesia. Pembahasan mengenai hak asasi manusia paling penting pada masa pembentukan rancangan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembahasan mengenai hak asasi manusia di dalam konstitusi itu lebih terperinci di dalam Konstitusi RIS pada tahun 1948 dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Hal ini dikarenakan karena kedua konstitusi itu dibuat setelah adanya Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Selanjutnya yaitu periode kedua. Periode kedua yaitu pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Pada periode ini mulai muncul berbagai partai-partai politik yang ada di dalam masyarakat. Walaupun partai-partai politik ini memiliki ideologis yang berbeda-beda, tetapi mereka sepakat bahwa hak asasi manusia harus dimasukkan ke dalam suatu bab sentral yang terdapat di dalam konstitusi. Selanjutnya yaitu pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Pada saat ini presiden yang menjabat pada saat itu adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menetapkan demokrasi terpimpin sehingga mengenai hak asasi manusia itu mulai dibatasi. Hal ini mengakibatkan apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya, hak asasi manusia pada periode ini mengalami kemunduran. Selanjutnya yaitu pada periode tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada saat ini berakhirnya Insinyur Soekarno karena adanya salah satunya yaitu terjadinya gerakan 30 September pada tahun 1966. Hal ini mengakibatkan Insinyur Soekarno mengeluarkan Super Semar yang menjadi dasar hukum bagi Soeharto untuk mengamankan Indonesia. Pada saat ini dilakukan suatu pembangunan ekonomi yang disebut sebagai pembangunan. Pada saat ini konsep mengenai hak asasi manusia dianggap sebagai pemikiran dari Barat. Maka dari itu hak asasi manusia itu dianggap sebagai suatu hal yang dianggap mempengaruhi pembangunan. Selanjutnya pada tahun 1998 sampai saat ini, era reformasi dimulai pada tahun 1998. Pada saat ini hak asasi manusia itu mulai sangat ditegakkan. Hal ini dibuat dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia sebagai rambu-rambu. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang kedua, melakukan ratifikasi internasional mengenai hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM, dan yang terakhir yaitu pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Syahri. Sebagai pemateri kedua akan memaparkan materi saya yaitu hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berkenaan dengan hak asasi ini, PBB mengeluarkan pernyataan yang bernama Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948. Indonesia sebagai anggota dari lembaga dunia ini memperhatikan masalah tersebut. Walaupun kita ketahui bahwa dasar dari deklarasi tersebut yaitu individualisme dengan segala hak yang dipunyainya. Namun dalam kerangka pelaksanaannya di Indonesia, keseimbangan di antara hak dan kewajiban selalu diperhatikan.
Di dalam negara Indonesia sebagai negara hukum, hak asasi manusia, hak serta kewajiban warga negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam pasal-pasal dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Bila kita cermati secara mendalam, setidaknya di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasal yang berhubungan dengan hak asasi manusia dapat ditemukan antara lain yaitu hak akan persamaan dan kesamaan di depan hukum diatur pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, hak akan warga negara diatur pada pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, hak beragama diatur pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, hak membela negara diatur pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, hak mendapatkan pendidikan diatur pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, hak mempertahankan tradisi budaya diatur pada pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia sebagaimana diatur pada pasal 28A sampai 28J, hak kesejahteraan sosial diatur pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, hak akan jaminan sosial diatur pada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, dan hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan diatur pada pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945. Itulah materi yang sempat saya paparkan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perdebatan hak asasi manusia. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa perdebatan hak asasi manusia itu sudah muncul mulai daripada sebelum kemerdekaan, atau lebih tepatnya pada pada saat pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), yang dimana di dalam bahasa Jepangnya biasa disebut dengan Dokuritsu Zumbi Tosakai. Perlu sama-sama kita ketahui dalam panitia BPUPKI ini terdapat beberapa perdebatan. Perdebatan yang sangat sengit di sini adalah perdebatan antara Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta, di mana Insinyur Soekarno di sini tidak dalam persiapan kemerdekaan ketika mau menyusun persoalan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada waktu itu menyatakan bahwa tidak ingin memasukkan hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Mengapa demikian? Karena dalam pandangan Insinyur Soekarno memandang bahwa hak asasi manusia yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar itu adalah pandangan Barat, di mana pandangan Barat di sini cenderung liberal dan tidak cocok dengan model daripada Indonesia itu sendiri. Artinya kemudian Insinyur Soekarno memandang bahwa karena Indonesia dibantu melalui gotong royong dan usaha bersama, maka tidak perlu kemudian kita memandang individu sebagai suatu individu, tetapi kita harus memandang individu itu sebagai suatu masyarakat yang dikumpulkan dalam suatu negara. Itulah pandangan Insinyur Soekarno. Namun terlepas daripada itu, Muhammad Hatta memandang hal yang lain. Muhammad Hatta berpendapat bahwa dimasukkannya hak asasi manusia ke dalam dimasukkannya hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar ini sebenarnya bertujuan untuk menjamin hak-hak setiap individu, karena Muhammad Hatta di sini mengkhawatirkan persoalan bagaimana kemudian nantinya pemerintah itu melakukan kesewenang-wenangan terhadap masyarakat itu sendiri. Maka dari itu Muhammad Hatta berpendapat bahwa kita perlu memasukkan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Terlepas daripada itu, Muhammad Hatta juga tidak sepakat dengan pandangan yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno mengenai paham liberalisme tersebut. Muhammad Hatta memandang bahwa ini bukan tentang paham liberalismenya, tetapi bagaimana kemudian hak asasi manusia itu bisa terjamin. Perdebatan tersebut sangat sengit dan pada akhirnya hak asasi manusia pun dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar, walaupun tidak secara eksplisit tercantumkan. Namun terlepas daripada itu, perdebatannya berlanjut, di mana perdebatan kemudian ketika Presiden kedua Indonesia yaitu Bapak Soeharto turun dari jabatannya pada tahun 1998, di mana pada waktu itu muncul kembali isu untuk memasukkan
hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar secara eksplisit dan terperinci. Maka dari itu perdebatan sengit tersebut terjadi, dan pada akhirnya hak asasi manusia dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar pada amandemen kedua tahun 2000 yang dilakukan oleh MPR RI itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Selamin Rawan. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan mengenai perubahan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berbicara mengenai HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, HAM di sini tidak diatur secara spesifik. Tercatat ada 6 pasal yang mengatur tentang HAM. Dan antaranya dalam pasal 27 ayat 1 tentang hak memperoleh keadilan dan hak turut serta dalam pemerintahan. Dalam pasal 27 ayat 2 hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam pasal 28 hak berserikat dan berkumpul. Dalam pasal 29 hak beragama dan beribadat. Dalam pasal 30 hak bela negara, dan dalam pasal 31 ayat 1 hak mengembangkan diri. Kemudian sebelum dilakukan amandemen pada tahun 2000, sebelumnya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai HAM. Yang antara lain adalah Ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, yang menjadi cikal bakal lahirnya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Namun HAM tetap dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi karena diharapkan akan semakin memperkuat komitmen dalam kemajuan dan pengembangan HAM sebagai hak yang dilindungi secara konstitusional. Maka dari itu, pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, dimasukkan bab khusus mengenai HAM, yaitu dalam bab 10A di dalam pasal 28A sampai 28J. Terdapat beberapa substansi atau materi yang diatur, antara lain hak untuk hidup, hak berkeluarga dan memperoleh keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, dan hak anak. Mungkin Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Mufli Mutawalli. Saya akan membawakan materi yang berjudul Mekanisme Penegakan HAM di Indonesia. Nah, mekanisme penegakan HAM di Indonesia terbagi menjadi 2 jalur, yaitu jalur pengadilan HAM dan jalur non-pengadilan. Nah, baik, bagian pertama yaitu pengadilan HAM. Pengadilan HAM pertama kali disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada bab 9 tentang pengadilan HAM, dan kemudian pada tahun 2000 dibentuklah pengadilan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Di dalam pengadilan ini terbagi menjadi 2, yaitu pengadilan HAM dan pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan HAM yang bertugas untuk mengadili pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau sebelum undang-undang ini diberlakukan. Sedangkan di dalam pengadilan HAM dibagi menjadi 2 kejahatan yang akan diselesaikan, yaitu kejahatan luar biasa, genosida, dan kejahatan luar biasa, yaitu kejahatan kemanusiaan. Nah, selanjutnya pada bagian kedua yaitu penegakan HAM di luar pengadilan. Penegakan HAM di luar pengadilan dilakukan oleh beberapa lembaga. Yang pertama yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 yang kemudian tugas dan wewenangnya diatur di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua yaitu KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bertugas untuk melindungi hak-hak anak. Lembaga ini berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan kemudian peraturan tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selanjutnya yaitu Komnas Perempuan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 yang kemudian peraturan tersebut dicabut dengan Undang-Undang nomor 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan yang terakhir yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
yang merupakan lembaga alternatif penyelesaian hak asasi manusia berat di luar dari pengadilan. Lembaga ini didasarkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004. Mungkin itulah dia penyampaian materi mengenai hak asasi manusia dari kelompok kami. Kurangnya mohon dimaafkan dan lebihnya simpan aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.